Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, dalam video ini saya akan sedikit membahas atau mengulang ya materi pada pertemuan di minggu ke-7. Nah, pada minggu ke-7 ini kebetulan sekali itu yang presentasi kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 5. Dan eh, mengenai apa sih namanya, apa ya, keaktifan di diskusi tersebut itu lumayan aktif sih kata saya mah. Ya, mau gimana lagi karena emang ya saya yang presentasi, jadi mau nggak mau ya harus saya bagus-baguskan lah. Ya, dalam presentasi tersebut kita membawakan judul mengenai unsur-unsur skenario dalam film. Namun eh, menurut Bapak dosen, judul tersebut kurang pas ya untuk materi pada kelompok kita, karena yang kita bahas itu tidak hanya skenario saja, melainkan banyak sekali pembahasan. Adapun pembahasannya mungkin kalian penasaran, jadi saya akan bahas sedikit saja pada video ini ya. Nah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai tentang format penulisan ya. Jadi dalam sebuah film itu eh untuk format penulisan itu penting sekali yang harus diperhatikan oleh seseorang yang hendak membuat sebuah film. Yang mana dalam teknik penulisan format penulisan itu sendiri ada beberapa unsur, diantaranya yang pertama masalah margin. Nah, biasanya margin dalam format penulisan skenario itu antara lain yang pertama batas atas itu 1 inci dan batas bawah itu 1 inci, batas kanan itu 1 inci dan batas kiri 1,5 inci. Dan itu harus penting sekali diperhatikan oleh teman-teman kalau hendak membuat sebuah film. Dan yang kedua mengenai huruf ya. Huruf kebanyakan pada semua skenario film yang ada biasanya menggunakan huruf font atau model tulisannya itu Courier, yang tulisannya Courier ya, Courier. Itu biasa font tersebut itu biasa dipakai ketika membuat format penulisan dalam sebuah film, yang mana ukurannya itu biasanya itu 12. Nah, boleh saja font apa sih dalam pembuatan film juga diganti dengan yang lainnya. Tergantung apa sih namanya, suka-sukanya teman-teman ya. Dan yang kedua yaitu halaman. Halaman juga biasanya eh, sangat diperhatikan oleh teman-teman, apa sih namanya, eh, ini nih yang hendak membuat film, karena kadang halaman juga menentukan loh dalam format penulisan itu berapa menit halaman berapa menit sebuah film itu berapa halaman gitu. Nah, biasanya eh, film yang berdurasi 90 menit itu halaman bisa mencapai 70 atau sampai 80 halaman. Yang selanjutnya yaitu spasi. Nah, tidak mungkin dong dalam apa sih format penulisan spasi tidak diperhatikan. Sangat sangat penting untuk teman-teman memperhatikan spasi dalam sebuah penulisan. Nah, setiap spasi pada elemen skenario itu yang pertama antara elemen scenes, heading, deskripsi dan nama tokoh itu 2 spasi. Jadi antara nama tokoh, scenes ataupun deskripsi itu spasinya 2 kali, 2 spasi. Dan selanjutnya yaitu uraian deskripsi dan dialog itu cuma 1 spasi. Dan yang ketiga margin scenes, heading dan deskripsi rata dengan miring kertas. Nah, uh, mungkin hanya itu mengenai format penulisan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang logika bahasa. Nah, logika bahasa ini uh, lebih ke apa ya, menyampaikan informasi yang ada pada pemikiran teman-teman melalui sebuah ucapan.
dalam penalaran gitu. Baik atau tidaknya suatu ucapan itu lebih apa sih namanya diperhatikan lagi. Nah, selanjutnya yaitu tentang rasionalis data. Ya, menurut KBBI apa sih rasionalis data itu? Ya, menurut KBBI yakni pikiran dan pertimbangan yang logis. Nah, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal, pemikiran rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual. Jadi, dalam film kan terkadang apa sih namanya? Ada adegan-adegan yang tidak masuk akal gitu ya. Contohnya tiba-tiba lagi perang tes berubah jadi buaya lah, terus berubah jadi burung elang lah, ya dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam rasionalis data. Datanya itu benar atau tidak gitu. Dan selanjutnya yaitu data visual dalam film. Nah, yang pertama definisi visualisasi dalam film. Apa sih visualisasi dalam film itu? Nah, visualisasi data dalam film itu adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan informasi atau data melalui elemen visual dalam konteks naratif dan film dari film guna meningkatkan pemahaman audiens terhadap cerita atau topik tertentu dengan cara yang lebih menarik. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat visualisasi data dalam film. Apa sih namanya? Masih banyak sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan, namun karena waktu dan kondisi yang masih belum memungkinkan ya untuk saya sharing-sharing lagi dengan teman-teman. Oleh karena itu kayaknya video dalam video ini saya cukupkan. Namun kesimpulannya apa? Jadi dalam penulisan skenario film, format yang tepat sangat penting untuk menjaga konsistensi dan memudahkan produksi. Format tersebut mencakup margin, jenis huruf, jumlah halaman, dan pengaturan spasi. Selain itu, elemen-elemen seperti judul, scenes, transisi, dialog, dan beat memiliki peran khusus dalam membentuk narasi film. Logika bahasa adalah aspek penting dalam berkomunikasi dan dalam mengembangkan penalaran. Logika bahasa membantu dalam menyampaikan pemikiran secara efektif dan benar. Dan selanjutnya, rasionalis data adalah proses pengorganisasian dan penyajian data secara logis dalam film dokumenter untuk menambahkan pesan yang ingin disampaikan dan membangun kepercayaan pemirsa terhadap informasi yang disajikan. Dan selanjutnya yaitu wawancara adalah teknik untuk mendapatkan informasi faktual dari sumber yang relevan. Dalam konteks film, wawancara dapat digunakan menghimpun testimonial atau informasi yang mendukung narasi. Ya, masih banyak sih. Cuman ya gimana lagi ya? Ini batas ataupun ya di luar kemampuan saya gitu. Jadi ya nah gimana lagi, yang penting dalam video ini saya menyampaikan materi pada pertemuan ke-7 kemarin ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah ya mohon maaf, jika ada yang kurang ya silakan teman-teman tambahkan melalui komentar di bawah. Ya, cukup untuk video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.